Selamat sore, selamat datang di UNG TV. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Darmawan Sumba bersama dalam program COVID-19 Talk Series. Saat ini kami sedang berada di Posko COVID-19 Crisis Center bertempat di Jambura Universitas Negeri Gorontalo. Tempat ini digunakan sebagai pusat informasi seputar COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Sebelumnya, kami keluarga besar Universitas Negeri Gorontalo mengucapkan turut berduka atas bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman di rumah yang saat ini menonton live COVID-19 Talk Series, saya berharap kepada teman-teman dalam melaksanakan kegiatan apapun jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, pakai masker, dan menggunakan hand sanitizer sebagai alternatif teman-teman mencuci tangan. Dan saat ini sebelum kita mulai, mari saya bantu dulu Bu menggunakan hand sanitizer. Baik. Mari saya bantu Bu. Baik. Teman-teman sekalian, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini. Kita membahas mengenai meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara dengan cara pembuatan pakan ikan berbahan dasar limbah nih di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Tentunya kita di masa pandemi seperti ini membutuhkan ide-ide yang out of the box ya. Ini ide yang sangat menarik sekali, kita memanfaatkan bahan dasar limbah tentunya. Banyak orang-orang berpikiran nih Bu ya, berbicara tentang pakan ikan. Banyak pengusaha-pengusaha ikan yang pengen bagaimana cara agar ikannya ini cepat tumbuh besar ya, agar cepat dipanen juga. Apakah ini mempunyai strategi khusus atau apakah ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pengusaha ini Bu? Menurut Ibu? Baik, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Bu. Kondisi sekarang ini pada masa pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk diam di rumah saja, bekerja dari rumah. Nah, saya mengamati banyak orang mengisi waktu luangnya itu dengan memelihara ikan di pekarangan ataupun membuat kolam sendiri. Atau yang lagi ngetren sekarang adalah budik dambar, budidaya ikan dalam ember. Wow. Nah, kalau kita bicara memelihara ikan berarti kita bicara tentang kegiatan budidaya ya. Nah, hal penting dalam kegiatan budidaya banyak manajemen kualitas air, manajemen hama penyakit, dan yang paling penting adalah manajemen pakan. Manajemen pakan. Iya, manajemen pakan. Nah, ketersediaan pakan yang cukup itu diharuskan karena pasti ada kaitannya dengan pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan itu sendiri ya. Nah, tetapi dalam kegiatan budidaya pakan itu memberikan kontribusi kos yang paling tinggi sampai 50-70% biaya produksinya itu di pakan. Nah, ini yang menjadi permasalahan para pembudidaya ikan ataupun orang-orang yang mencoba untuk memelihara ikan. Nah, ketersediaan pakan wajib. Nah, bagaimana kira-kira solusi dari permasalahan tadi? Yakni harga pakan yang tinggi dan kos dalam budidaya itu memang yang paling besar. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, kita harus bisa membuat pakan sendiri. Iya, kalau membeli mahal dan itu sudah banyak masyarakat yang mengeluh tentang mahalnya pakan. Nah, di sini kami melakukan memberikan satu teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna pembuatan pakan sendiri selain untuk mengatasi permasalahan dari pembudidaya ikan itu juga jadi usaha sampingan bagi masyarakat, bisa membuat pakan dan bisa menjualnya sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Baik. Artinya ini juga peluang bagi masyarakat ekonomi kecil untuk memanfaatkan budidaya pakan ikan dengan bahan dasar limbah. Namun ini jangan sampai kita sudah membahas lebih lanjut, namun kita belum perkenalkan kepada teman-teman di rumah nih. Jadi teman-teman sekalian ya,
Saat ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa tentunya. Yang pertama ada Ibu Dr. Insinyur Yuniarti Konio, MP ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore deh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Dan saat ini juga kita sudah bersama Ibu Dr. Yuliana. Selamat sore Bu. Baik, Ibu sebenarnya sesuai dengan apa yang Ibu Yuniarti tadi jelaskan, sebenarnya seberapa penting manajemen dalam pengelolaan pakan ikan ini Ibu? Agar kita tidak terlalu jauh dulu ke belakangnya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih sebenarnya apa yang kami lakukan dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembuatan pakan ikan berbahan dasar limbah. Jadi yang pertama kita lihat bahwa mungkin boleh ditampilkan PPT-nya. Baik, nanti buat teman-teman di rumah juga bisa melihat PPT yang akan ditampilkan ya. Baik. Jadi di sini kita lihat bahwa seperti tadi disentil, setiap pembudidaya pasti akan menginginkan ikannya cepat tumbuh, sehat, dan cepat dipanen ya, cepat menghasilkan. Jadi kita lihat betapa pentingnya peran pakan di sini. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada beberapa proses manajemen produksi khususnya dalam budidaya atau aquaculture. Maka yang kami tekankan di sini adalah bagaimana manajemen pakan itu sendiri. Baik. Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam budidaya karena dialah yang akan mempercepat proses tumbuh, menjaga kestabilan termasuk kesehatan fisik dari ikan itu. Sehingga banyak pembudidaya khawatir akan pakan tersebut. Kita lihat bahwa biaya operasional untuk pakan sendiri dalam satu siklus budidaya itu sekitar 50-60% dari total biaya produksi. Jadi kalau kita tidak pandai menekankan harga dari pakan ini, maka biasanya pembudidaya tidak akan memperoleh keuntungan. Baik. Salah satu hal yang kita lakukan di sini adalah pembuatan pakan buatan. Karena kalau kita terus berpatokan pada pakan-pakan pabrik atau pakan-pakan komersial, biasanya harganya akan sangat tinggi. Sangat tinggi. Itulah yang membuat nanti pada saat akhir produksi itu kita tidak memperoleh keuntungan yang kita harapkan. Baik. Pakan buatan. Jadi pakan buatan ini bisa berupa pelet ya. Pakan yang seperti biasa kebanyakan atau pada umumnya kita peroleh dari pakan-pakan komersial, remahan, dan juga berupa pasta. Jadi sebelum kita membuat pakan, kita perlu tahu dulu apa strategi atau apa tadi yang perlu kita lakukan dalam membuat sebuah pakan alternatif atau sebuah produk pakan yang bisa menggantikan pakan komersial tadi. Yang pertama tentu harus mempunyai nilai gizi yang tinggi atau seimbang dengan kebutuhan dari ikan yang kita budidayakan. Yang berikut adalah mudah diperoleh dan juga mudah diolah atau mudah dilakukan sendiri oleh para pembudidaya. Tidak mengandung racun tentunya ya. Setelah kita menghitung harga kita membuat sendiri pakan dan harga pakan komersial, maka tentu kita akan lebih memperoleh harga yang relatif lebih murah. Jadi itu yang kita harapkan dari pembuatan pakan alternatif yang kami tawarkan. Baik. Yang berikut, apa sendiri bahan baku atau bahan utama dari pakan itu sendiri? Yang pertama kita butuhkan adalah bahan yang berasal dari atau yang kita sebut dengan sumber hewani, sumber-sumber protein yang berasal dari hewan seperti tepung kepala udang, tepung rebon, dan tepung ikan. Jadi itu sumber protein yang berasal dari bahan-bahan hewani. Ada juga yang kita kenal dengan sumber protein yang berasal dari tumbuhan atau diistilahkan dengan bahan nabati. Itu tepung dedak, tepung ampas tahu, tepung tapioka, tepung kedelai, dan bungkil kelapa. Ini sebagian contoh-contoh bahan-bahan utama dari pembuatan pakan yang kita sangat butuhkan. Yang berikut ada bahan tambahan. Bahan tambahan ini seperti pemberi rasa ya, garam. Biasanya kita menggunakan juga sedikit garam. Perekat untuk membuat dia seperti pasta, kemudian kita keringkan dan membentuk pelet, serta vitamin dan mineral yang tidak terdapat dalam kedua bahan tadi. Apa yang kita harapkan dari komposisi gizi kandungan pakan? Yang pertama adalah kandungan protein bahan hewani. Jadi kita harapkan bahwa protein yang kita dapatkan dari sumber-sumber bahan utama tadi itu berkisar antara
25 sampai 45% dari protein yang kita harapkan. Tetapi kalau lebih tinggi lebih bagus sebenarnya ya. Baik. Kalau cara pembuatannya sendiri sebenarnya mudah. Ini seperti membuat adonan kue. Jadi pertama seluruh bahan utama tadi kita haluskan. Kemudian kita timbang, kita sesuaikan. Tadi ada tampak yang sekilas saya sudah menunjukkan slide-nya bagaimana bahan dasar. Mungkin nanti bisa dibagikan ke masyarakat. Baik. Dan ini dihaluskan, ditambahkan seluruh bahan itu, kemudian diaduk, dicampurkan seperti pasta. Ada yang melalui pengukusan, ada juga yang tidak. Kemudian dicetak dan dikeringkan. Jadi itulah yang akan kemudian dikemas menjadi bahan atau menjadi pakan buatan. Ini contoh dari produk yang kami biasanya buat. Ini adalah contoh aplikasi-aplikasi dari kolam-kolam budidaya yang menjadi desa-desa binaan selama ini yang kami lakukan. Mungkin itu hal-hal yang saya bisa jelaskan dari pakan alternatif yang kami buat. Jadi artinya ini sejauh ini sudah diaplikasikan kepada masyarakat. Iya, jadi ini merupakan aplikasi dari masyarakat untuk menekan biaya operasional mereka. Untuk menekan biaya operasional mereka. Biasanya untuk pakan ikan sendiri ini dipanen itu berapa lama jangka waktunya, Bu? Tergantung ya, untuk masa panennya itu sangat tergantung pada permintaan masyarakat. Kalau memang mau minta yang ukuran konsumsi yang biasa dikonsumsi sama masyarakat, itu biasa kita pelihara 4-6 bulan. 6 bulan sudah bisa. Tapi tergantung jenis ikannya ya. Tergantung jenis yang saya sampaikan tadi, yang kebetulan kami sudah lakukan kegiatan pengabdian masyarakat itu di Desa Alaleh dan Desa Dumbaya Bulan. Tahun kemarin kami lakukan kegiatan PKM, pengabdian kemitraan ya, kemitraan. Nah, itu mereka pelihara ikan nila. Di situ mereka sangat antusias dengan yang kami berikan, teknologi tepat guna yang kami berikan, yakni pembuatan pakan dengan bahan limbah yang ada di sekitar mereka. Terus mereka sampaikan bahwa selama ini pakan yang mereka beli itu sangat mahal. Dan itu memang faktor, kalau memang pemeliharaannya lama, pakannya juga lama, pasti cost yang ada itu sangat tinggi. Sehingga pembuatan pakan sendiri yang menjadi salah satu solusi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ya. Buat pakan sendiri. Itu yang kami lakukan pelatihan kepada masyarakat. Artinya ini sudah diberikan pelatihan kepada masyarakat dan ternyata sudah ada keuntungannya juga ya untuk masyarakat ya Bu ya. Baik, dalam pembuatan pakan ini sendiri apakah ada standar khusus yang emang harus diikuti gitu? Sebenarnya kalau untuk standar khusus tadi saya sudah tampilkan bagaimana proses dari awal ya. Jadi yang pertama itu karena biasanya kalau pakan ikan kita fokusnya ke kandungan proteinnya. Jadi kalau kita membuat sendiri, berarti kita harus memperhatikan kandungan protein dari bahan baku itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa ada 2 bahan baku utama sebagai sumber protein, yaitu dari hewani, dari nabati atau dari hewan dan tumbuhan. Dari hewan itu, di sini kami menggunakan tepung kepala udang. Biasanya kan kepala udang itu kita tahu kita buang ya. Tapi ternyata tepung kepala udang ini mengandung sejumlah protein yang bisa dijadikan salah satu bahan baku utama dari pembuatan pakan itu sendiri. Yang kemudian bungkil kelapa, biasanya kita setelah memasak, ibu-ibu atau pabrik-pabrik kelapa di sini juga banyak ini ya, minyak kelapa. Jadi kita memperoleh dari itu. Biasanya kita justru tidak membeli, kita minta saja. Terus ampas pembuatan tahu, di sini juga banyak pabrik-pabrik tahu, itu yang kami manfaatkan. Jadi 3 bahan utama ini yang kami manfaatkan sebagai sumber protein utama dari pakan alternatif yang kami buat. Jadi kalau ikan itu yang jadi targetkan adalah protein. Jadi kita melihat berapa protein yang dikandung, karena ikan secara umum mempunyai kebutuhan nutrisi itu dari 25 sampai 45 proteinnya.
Jadi Baik. itu yang kita perhatikan. Jadi protein yang memang sangat penting Iya, untuk dalam protein. budidaya pakan ikan Ibu ya. Iya. Berbicara tentang pemanfaatan limbah nih pakan ikan ini. Apakah ini sudah dikomersilkan dan kira-kira buat teman-teman di rumah yang ingin bertanya apakah ini range harganya sekitar berapa? Apakah ada perbedaan yang sangat jauh dengan kalau misalnya kita beli dengan bukan yang bahan dasar ilmiah seperti ini, Bu? Kalau perbedaan harga itu sekitar 30% ya kalau kita 30%. buat sendiri. Kalau dikomersilkan tentu masih ada beberapa tahap ya, tahap uji dan sebagainya. Namun implementasi dari pakan yang kami buat ini sudah dilakukan. Kemarin tadi oleh teman saya sudah mengatakan bahwa kami sudah mencobanya di Alale dan Dumbaya Bulan ya. Jadi itu sudah memang secara untuk mengembangkan dari hasil budidaya ini sendiri itu sudah terbukti bahwa dia setara dengan pakan yang komersil. Setara dengan pakan. Namun kalau untuk dikomersialkan secara misalkan ada legitimasi hukumnya itu kami belum melakukan. Ini masih semacam penerapan implementasi dari produk-produk PKM. Tapi kami sudah juga melakukan beberapa haki dari proses penyusunan pakan ini. Jadi pembuatan pakan ini juga sudah ada ini. Sudah Mungkin ada ke depan nanti kami haknya, lanjutkan. sudah aktif. Ada hakinya, ada hak cipta cipta. dari Hak ciptanya. Oh, ini bagus sekali. iya. Ini sudah berdiri dari tahun berapa ya, Bu ya? Maksudnya bukan berdiri, Nah. tapi kami itu sudah lama memang kami sebagai dosen ya, Oh, iya. jadi jelas kewajiban kami itu memberikan selain mengajar pasti melakukan pengabdian pada masyarakat dan ini rutin kami lakukan setiap tahun. Di mana daerahnya berpindah-pindah. Nah tahun kemarin itu yang di daerah Suawa Timur, Desa Alale dan Desa Dumbaya Bulan. Nah untuk proses pembuatan pakannya sendiri itu tergantung pada kebutuhan ikan yang kita pelihara ya, itu sangat proteinnya itu misalnya kalau kita pelihara yang tergantung jenis ikannya. Ada yang karnivora, herbivora, omnivora. Karnivora dia pasti membutuhkan kadar protein yang sangat tinggi. Nah, kalau kadar protein yang tinggi berarti bahan baku pakan yang digunakan itu dari bahan baku hewani ya, protein hewani itu tinggi sehingga harga pakannya juga tinggi. Jadi itu sangat tergantung pada jenis ikan yang kita pelihara ya. Baik. Ini kalau misalnya pengabdian Ibu sendiri, target di lapangan di masyarakat itu apakah orang tua atau remaja? Nah, kalau target kami kalau ke pakan ya tentu ke pembudidaya. Ke pembudidaya. Nah, karena yang kami targetkan adalah mereka membuat dan mengimplementasikan ke usaha budidaya mereka, sehingga inilah yang boleh meningkatkan ekonomi mereka. Jadi mengurangi biaya pakannya. Selama ini mungkin membeli, tadi saya katakan bahwa sekitar 30% itu terjadi penurunan terhadap harga pakan. Jadi lumayan lah ya. Untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi targetnya adalah pembudidaya. Jadi target utama adalah pembudidaya ikan ya. ini sendiri. Selain itu memotivasi masyarakat lain untuk juga bisa melakukan. Saat pandemi seperti ini banyak kita berdiam di rumah, jadi merupakan pembuatan pakan berbahan dasar limbah pangan ya yang ada di sekitar kita bisa jadi usaha sampingan selain masyarakat pembudidaya, masyarakat yang tidak membudidayakan juga bisa menjual. Jika menjual memang pakannya, Ibu, menjual ya? pakannya jika memang sudah terlatih untuk membuat pakan. Untuk membuat pakan. Iya. Nah, bahan-bahannya yang tadi kami sampaikan, yang penting persyaratan yang tadi kandungan nutrisinya tinggi, mudah diperoleh dan tidak mengandung racun. Dan yang paling penting adalah satu, tidak merupakan saingan manusia. Baik. Ya, seperti akan dibilangkan jagung, beras tepung jagung, tepung beras itu kan makanannya manusia. Nah, yang harus dibuat bahan pakan ini yang paling penting bukan saingan manusia, jadi dia merupakan limbah, tetapi masih ada kadar nutrisinya. Baik. Jadi Ibu, ini mungkin sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, meningkatkan ekonomi masyarakat. Mungkin nih ada, kalau misalnya kata Ibu, akan ada nih setelah ini mungkin orang-orang yang pemula yang baru akan memulai usaha pakan ikan melalui limbah ini. Kira-kira apakah harus ada strategi khusus untuk kita agar bisa ini dilakukan secara rutin, agar secara berkelanjutan? Dari Ibu sendiri, strateginya yang harus kita ini pemula lakukan seperti apa, Bu?
Kalau pemula pertama dia punya keinginan ya. Keinginan tentunya. dulu, baik. Karena kalau kita ini kami juga selain memberikan ini kami terus melatih karena memang kami dosen perikanan, jadi tentu kami akan melatih terus tidak saja di masa pandemi ini ya, tapi secara berkelanjutan kami memang melakukan pembuatan pakan. Jadi baik dalam skala untuk memenuhi kebutuhan dari desa-desa binaan kami sendiri, juga untuk memberikan penularan ke desa-desa lain. Jadi itu yang kami terus lakukan. Jadi sebenarnya strateginya adalah yang penting mereka mau dan mereka mau mengikuti pelatihan yang kita berikan. Kalau untuk target misalkan dia harus punya pendidikan yang ini, saya pikir tidak perlu ya. Jadi masyarakat awam pun boleh melakukan ini karena sangat mudah. Kalau saya mengistilahkan, ibu rumah tangga pun boleh karena ini seperti membuat kue saja ya, membuat pasta dan sebagainya. Baik, ini biasanya pelatihan dilakukan berapa bulan sekali, atau kalau misalnya ada orang-orang yang baru ingin mau ikut pelatihan ini, bisa dicari informasi di mana, Bu? Bisa dihubungi langsung. Oh, bisa dihubungi langsung? Iya, baik. bisa dihubungi langsung pada Ibu Yuli ataupun pada saya. Nah, untuk pembuatan pakan, orang pasti berpikir kalau buat pakan pasti susah, alatnya pasti mahal, bahannya juga harus dibeli di mana. Intinya, bahannya tadi ada di sekitar kita, tidak mengandung racun. Iya, misalnya tidak mengandung racun. Nah, mahasiswa kami sudah lakukan penelitian banyak tentang pakan. Mereka ada yang membuat bahan pakannya dari kulit pisang, tepung bijian pepaya, tepung enceng gondok. Jadi bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan terus dibuat tepung dan dijadikan pakan. Nah, yang berikut alat-alatnya pasti orang pikir pasti pakai alat yang mahal. Ya. Nah, sebenarnya tidak. Alat sederhana bisa menghasilkan pakan untuk budidaya ikan. Contohnya pakai alat penggiling daging. Pakai alat penggiling daging? Iya, itu sudah bisa untuk mencetak, kemudian tinggal menjemur. Jadi intinya untuk bahan, bahannya yang ada di sekitar kita, alatnya sangat sederhana bisa kita dapat. Dan yang intinya pada saat proses itu kan bahannya sudah ada, alatnya sudah tersedia, kemudian pembuatan tepung dilakukan adonan, pencetakan, penjemuran, kemudian penyimpanan. Baik. Jadi intinya banyak. Ini sebenarnya kalau misalnya kita mau memproduksi, ini semua barang-barang ada di sekitar kita. Jadi betul sekali Ibu katakan tadi, ini tergantung dari niat kita sendiri, kemauan kita sendiri. Tidak berpengaruh kalau misalnya dia cuma orang biasa saja, orang cuma di rumah saja, asalkan punya niat. Tadi saya melihat ada di slide itu ada manajemen dalam budidaya ikan. Mungkin ini bisa dijelaskan kepada teman-teman di rumah agar mungkin yang sudah menjalankan budidaya ikan ini bisa dilestarikan lagi, agar bisa dimanajemen lagi. Kurang lebih ada 6 manajemen yang tadi Ibu sempat singgung nih, mengenai manajemen produksi budidaya ikan air tawar ya Ibu ya? Iya. Baik. Oke, untuk manajemen kegiatan budidaya itu memang yang sudah paten ya, maksudnya pasti ada manajemen kualitas air, manajemen hama dan penyakit, manajemen pakan. Nah, untuk manajemen kualitas air itu sangat tergantung juga pada jenis ikan dan sumber daya air yang kita gunakan. Kalau kita gunakan ikan air laut, pasti sumber airnya pasti yang air laut, air asin. Kemudian ada jenis air payau, contohnya ikan bandeng. Jadi itu sangat tergantung pada jenis ikan. Tetapi parameter kualitas air itu harus sesuai parameter biologi, parameter fisik, parameter kimia dari suhu, oksigen terlarutnya, kemudian kekeruhan, banyak faktor untuk parameter kualitas air itu sendiri. Nah, untuk hama dan penyakit sebelum kita lakukan budidaya, kita harus sterilisasi wadah dan semuanya, termasuk juga airnya juga ya, supaya tidak ada hama dan penyakitnya. Itu yang penting. Dan yang sangat penting adalah manajemen pakan, dari ketersediaan pakannya, baik dari jumlah, dosis, waktu pemberian pakan, dosis pemberian pakan, dan kadar nutrisi pakan.
Baik, jadi memang ada tahapan-tahapan. Tambahan dari Ibu mengenai manajemen budidaya ikan ini seperti apa, Bu? Yang tidak boleh dilupakan juga adalah manajemen wadah budidayanya. Jadi Wadah. misalkan kita menggunakan kolam ya, bagaimana kita memanage kolam itu sehingga resirkulasi dari air itu sendiri bagus. Kalau kita menggunakan tadi seperti dikatakan bahwa kita memanfaatkan masa pandemi ini di sekitar rumah kita dengan wadah-wadah ember ya, dengan wadah-wadah yang bisa kita dapatkan di sekitar kita. Itu kita perlu melihat, jadi manajemen dari media budidaya itu sendiri. Yang berikut adalah manajemen benih. Ini juga sesuatu hal yang harus kita lihat, bahwa benih yang kita besarkan, khususnya di pembesaran ya, benih yang kita itu tentu harus kita lihat. Pertama, ciri fisiknya ya, dia tidak boleh cacat. Yang berikut, dia harus sehat dengan menunjukkan gerakan-gerakan yang lincah, dan ukuran benih yang kita inginkan. Tadi dikatakan bahwa ada masa pemeliharaan, utamanya pembudidaya itu sukanya yang 3 sampai 4 bulan dia sudah panen. Berarti berapa sih ukuran benih itu bergantung dari jenis ikan. Kita misalkan bahwa misalkan kita memelihara di sini kebanyakan di daerah Gorontalo ini nila ya. Nila itu ukuran misalkan kita tebarnya 3 sampai 5 cm. Kemudian 3-4 bulan ya tentu sudah ukuran konsumsi ya. Biasanya yang paling diminati itu adalah 5-6 ya, katanya sekilo naik 5 sampai 6 ekor ya, itu yang biasanya ini. Jadi itu yang saya tambahkan, dan juga bagaimana manajemen pada saat panen. Karena panen kita tahu kita tidak mungkin meskipun rata, misalkan kita plus minus 5 cm kita tebar, tidak mungkin 4 bulan atau 3 bulan ke depan semuanya sudah rata misalkan 15 sampai 20 cm, itu tidak mungkin. Jadi bagaimana kita memanage sistem panennya? Ada yang dikatakan dengan panen parsial, ada yang dikatakan dengan panen seluruhnya atau panen total. Jadi panen parsial ini kita memilih atau memilah ikan berdasarkan keinginan pasar. Keinginan pasar. Jadi artinya ini dalam budidaya ikan ini sendiri ada 6 tahapannya. Yang pertama manajemen kolam, manajemen benih, manajemen pakan, yang paling penting pakan ya, dan manajemen kesehatan ikan, kualitas air, dan manajemen panen. Nah, berbicara tentang pakan ini sendiri, Bu, ada bahan baku pakan. Tadi juga sedikit disinggung mengenai bahan pakan tambahan, misalnya seperti vitamin. Ini apakah sangat berefek kepada pakan ini sendiri agar cepat besar atau agar cepat panen? Apakah ini sangat berefek gitu? Sangat memberikan efek yang positif ya. Banyak hasil-hasil riset mahasiswa kami ataupun kami juga sudah lakukan riset, itu penambahan vitamin pada pakan itu sangat memberikan hasil, lebih memberikan pertumbuhan yang baik. Nah, ada di udang saja biasa diberikan Enervon C sampai Enervon C bisa. Iya, Enervon C. Tetapi kami sudah lakukan penelitian memberikan ekstrak herbal. Ekstrak herbal. Iya, selain untuk meningkatkan pertumbuhan, dia juga untuk meningkatkan daya tahan dari ikan. Baik. Yang kemarin penelitian saya itu ekstrak paki sayur. Nah, itu sudah dilakukan penelitian mahasiswa juga. Dia bisa memberikan pertumbuhan selain bisa meningkatkan daya tahan, karena di situ banyak metabolit sekunder. Baik. Artinya bahan-bahan alami ini juga bisa menjadi vitamin. Ya, sumber vitamin. Ini salah satu contoh bahan-bahan alami yang sering digunakan seperti apa, Bu? Tadi wortel ya, ekstrak wortel, pakai sayur kemarin hasil penelitian saya. Terus kemarin di Nahom juga kami sudah dapat Hibaristek Dikti tentang penelitian itu. Baik. Nah, selain bisa meningkat pertumbuhan, bisa meningkatkan daya imun. Jadi artinya buat teman-teman di rumah, untuk membudidaya pakan dengan cara limbah, ternyata ini bisa kita tambahkan dengan bahan-bahan alami juga. Baik, buat teman-teman di rumah jangan dulu kemana-mana, karena kita akan membahas lebih lanjut lagi bersama narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Dan jangan dulu kemana-mana, setelah pariwara berikut ini tetap di UNG TV. Oke, pas setengah jam. Berarti setengah jam lagi. Setengah jam lagi.
Pertanyaan. Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju good university government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Terima kasih Anda masih di UNG TV. Di segmen kedua ini kita akan bincang-bincang bersama narasumber dan akan menjawab pertanyaan dari live comment dan pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UNG TV. Namun sebelumnya itu di depan kita sudah ada kue kerawang nih yang menggoda sekali. Mari kita coba dulu nih teman-teman. Jadi ini kue kerawang, kue kering dari Ibu Ningsi. Jadi buat teman-teman yang mau order ini bisa melalui laman Facebooknya Ibu Ningsi Haras atau melalui WhatsApp 0812 44178202 nih. Buat teman-teman yang mau order bisa melalui laman Facebook di Ningsi Haras atau melalui WhatsApp-nya di 0812 44178202. Mari Bu, silakan dicoba dulu Bu. Makasih deh. Mari Bu. Baik, ini saya mau coba yang kedua kalinya dulu. Siapa tahu ini rasanya apakah masih tetap sama atau berbeda?
Sama. Tetap sama, rasa coklatnya yang benar-benar berasa sekali. Dan ini uniknya Bu ya, kue kerawang ini memang punya Cantik, ciri ya? khas tampilan yang cantik. Wow, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba kue kerawang ini wajib banget untuk diorder di Ibu Ningsih Haras. Wajib banget untuk nyoba, enak sekali. Teman-teman sekalian, wow. Jadi ada pertanyaan dari live comment nih. Yang pertama dari Abdurrahman. Bu, bagaimana dengan ikan yang diberi makan hewan-hewan kecil seperti cicak, kecoa, belalang, lipan? Apakah itu berpengaruh pada khasiat atau kualitas dari ikan itu sendiri? Bagaimana? Dari Ibu Yuniarti, silakan. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya pakan itu ada 2 jenis. Baik. Pakan alami dan pakan buatan. Nah, yang kita bicarakan tadi, teknologi pembuatan pakan itu adalah masuk pada kategori pakan buatan. Baik. Yang ditanyakan tadi adalah pakan alami. Pakan alami. Iya. Nah, pakan alami ini sangat bagus, kandungan nutrisinya juga sangat tinggi ya. Nah, kalau kita gunakan pakan alami itu biasanya untuk yang ukuran-ukuran ikan yang benih. Ikan benih. Ikan ataupun udang yang benih. Dan paling banyak juga digunakan untuk ikan hias. Oh. Karena kadar nutrisinya sangat tinggi dan relatif tidak mencemari air. Kan kalau pakan buatan Iya, kan iya. Cemara ya. keruh airnya. Iya, benar. Nah, kalau pakan alami relatif tidak mencemari. Nah, itu sangat baik. Kalau untuk ikan hias, fungsinya itu selain untuk meningkatkan warna dari ikan itu sendiri dan juga meningkatkan nutrisi cepat pertumbuhannya. Bagus, iya. Tetapi ketersediaan pakan alami juga sangat terbatas ya, sehingga untuk yang produksi ataupun usaha budidaya yang sudah skala besar dia wajib untuk menggunakan pakan buatan atau yang pelet. Itu dalam skala budidaya ada yang dibilang intensif, semi intensif dan tradisional. Kalau tradisional tadi pakan alami yang ada di kolam itu yang jadi pakannya. Tapi kalau kita sudah bicara yang skala intensif yang sudah besar, itu memang input pakannya dari pakan buatan. Baik, jadi artinya pakan-pakan hewan ini sebagai alternatif ya Bu ya untuk pembudidaya yang mungkin dalam jangka kecil ya, karena memang ketersediaan dari bahan-bahan ini sendiri terbatas gitu ya. Bukan alternatif, juga wajib untuk yang skala yang masih benih. Masih benih. Nah, iya, yang masih benih dia harus ada pakan alami. Pakan alami. Iya, banyak ya selain. Tapi kalau yang disebutkan tadi itu memang paling banyak digunakan untuk ikan hias. Untuk ikan hias selain meningkatkan warna, meningkatkan pertumbuhan. Tapi kalau yang benih namanya pakan alami itu wajib karena ya dari bukaan mulutnya selain kalau yang pakan pakan buatan yang kita bicarakan tadi memang ada yang remahan dan tapi untuk karena masih dikatakan kalau bayi butuh nutrisi yang sangat tinggi. Nah, kalau yang masih ukuran kecil benih itu butuh pakan alami juga. Ya, banyak jenisnya, ada chlorella, spirulina, Cryptoceros, rotifer, banyak. Jadi artinya untuk pakan alami sendiri ini diperkhususkan untuk yang benih-benih saya dulu. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya, apakah komposisi dari bahan ini sudah ditentukan, Bu? Kalau komposisi bahan, tadi saya katakan bahwa target kita, misalkan si ikan atau jenis ikan yang kita budidayakan itu dia butuh 25% protein untuk kebutuhan nutrisi pakan dia. Maka kita akan menargetkan, kalau kita lihat tadi sekilas ada cara perhitungan ya yang memang ini sedikit ilmiah, bahwa kita akan menggunakan perhitungan, ada yang kita namakan dengan perhitungan bujur sangkar atau bagaimana mengkomposisikan perbandingan dari setiap bahan baku. Itu mungkin yang sedikit akan mengarah ke ilmu perikanan. Ilmu perikanan. Jadi mungkin kita akan menghitung, memang kita menargetkan sekian. Tetapi itu juga sebenarnya cuma hanya seperti matematika biasa, namun memang untuk masyarakat awam perlu kami edukasi berikan, perlu kami latih untuk bagaimana menghitung jika ada protein target atau komposisi target dari protein itu sendiri. Jadi itu yang kita lihat.
Memang untuk budidaya Iya, ikan sendiri kami memang nyusun. harus detail ya Bu, agar hasil yang Iya. diharapkan juga maksimal seperti itu ya bahkan Bu. kita harus melakukan, setelah kita melakukan itu kita harus melakukan uji lagi, uji analisis proksimat namanya, atau uji kandungan dari bahan-bahan pakan tadi. Jadi kita menganalisis berapa sih setelah karena kan misalkan kita menggunakan komposisi kandungan dari bahan tadi 45%, pada saat menjadi pakan proteinnya tidak seperti itu. Baik. Jadi ada penyusutan di tengah-tengah proses pembuatan itu sendiri. Mungkin kita mendapatkan sekitar 35% protein bahan atau produk jadi produk pakan itu. Jadi itu yang kita harus hitung. Jadi artinya yang telah dibuat pakan-pakan limbah ini tetap dianalisis lagi apakah layak untuk diberikan atau tidak seperti itu. Baik, ini ada yang bertanya lagi Bu dari tim UNG TV. Ini kan dari bahan limbah pangan. Apakah pakan ini tidak ada kadaluarsanya Bu? Untuk kadaluarsanya itu memang harus diuji laboratorium ya untuk iya. Tapi kita harus lihat kadar air dari pakan itu. Pasti ada hubungannya dengan kadar air supaya proses lama simpan dari pakan itu terjamin. Nah, kadar airnya 10% ya. Di bawah 10%. Nah, proses penyimpanan dari pakan juga itu ada syaratnya supaya dia lebih lama daya simpannya. Kalaupun kita bilang sudah 3 bulan tapi proses penyimpanannya itu tidak baik, itu pasti akan cepat rusak pakannya. Jadi jangan sampai pakannya yang kita sudah buat diletakkan bersentuhan langsung dengan lantai, masa itu akan lembab dan itu akan membuat pakan itu rusak, tidak rusak dan tidak tahan lama. Baik. Terus jangan sampai jamur. Penting proses penyimpanannya itu bagus. Baik, ini ada yang bertanya lagi. Apakah ada tips khusus bagi orang-orang awam yang ingin membuat sendiri pakan ini di rumah? Bagaimana menurut Ibu? Apakah ada hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk teman-teman yang ingin membuat pakan di rumah? Apakah ada strategi khusus yang Ibu berikan? Nah, kalau strategi khusus, kalau tadi memang menyimak atau ini dibagikan ke masyarakat ya, terutama yang bertanya tadi, karena slide-nya biasanya akan dibagikan ya biasanya. Baik. Jadi itu sebenarnya strateginya yang pertama tadi tetap saya katakan bahwa keinginan. Yang kedua adalah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, meskipun alat dan bahan yang kami gunakan atau yang kami anjurkan untuk digunakan itu ada di sekitar kita. Yang berikut adalah mengikuti setiap tahapan prosedur yang kami tampilkan tadi, mulai dari persiapan bahan bakunya, sarana prasarana pendukung dari proses pembuatan pakan, dan setiap tahapan-tahapan dari pembuatan pakan itu sendiri sampai jadi pakan ya. Baik, intinya ini sebenarnya mudah untuk kita lakukan, tapi tergantung niat dari teman-teman sendiri. Dan nanti juga buat teman-teman yang ingin mendownload PowerPoint ataupun materi pada sore hari ini, bisa teman-teman download melalui learning.ung.ac.id. Jadi lanjut lagi nih kita kepada pertanyaan dari teman-teman. Untuk komponen gizi apa saja yang terkandung dalam pakan? Mungkin tadi sudah disentil sedikit, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali. Untuk komposisi gizi apa yang ada di dalam pakan ini, Bu? Oke, yang paling penting komposisi nutrisinya itu protein. Baik. Itu sehingga dalam pembuatan pakan kita harus tahu berapa kebutuhan protein dari ikan yang kita pelihara. Sehingga itu akan nantinya untuk pembuatan pakan kita akan sesuaikan. Baik. Selain protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, itu yang wajib ada. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi, kita harus lakukan uji proksimat setelah pembuatan pakan. Pakan. Jadi nutrisinya harus ada protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin. Baik, jadi memang ada beberapa komposisi yang memang penting untuk diperhatikan. Ini lagi ada yang bertanya, Bu, desa binaannya kira-kira di mana saja? Dan apakah ada berniat untuk memberikan binaan terhadap mahasiswa untuk dibuat sebuah UKM? Kalau desa binaan itu tadi salah satunya yang disebutkan tadi ya, di Alale Dombaya Bulan, untuk pakan yang kami sudah lakukan. Tetapi kalau untuk mahasiswa kapan saja, tadi saya mungkin nanti UNG TV boleh memberikan kontak secara individual bagi kami berdua.
boleh kami bina, apalagi untuk kegiatan-kegiatan PKM. Malah kalau di fakultas memang kami arahkan untuk memanfaatkan penelitian-penelitian dosen atau penelitian mereka sendiri untuk dijadikan program kreativitas mahasiswa. Jadi itu justru sangat bagus. Baik. Oke, selain di Desa Alale Dumbaya Bulan, kami juga pernah lakukan di pesisir Danau Limboto masyarakat yang ada di sana untuk proses pembuatan pakan. Untuk proses pembuatan. Di daerah Tupapa juga pernah. Ada ya? Iya. Wow, jadi artinya ini memang sudah ada beberapa tempat yang memang sudah diberikan edukasi dan sampai sekarang sudah berjalan ya Bu ya? Dan sudah memperoleh keuntungan tentunya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Dari Irianti Naholo. Ibu mohon dong dipaparkan cara pembuatannya. Mungkin ini bisa dibacakan kembali. Tampilkan ulang slide-nya Iya, ya. nanti ditampilkan ulang bisa slide-nya. ditampilkan lagi slide-nya di layar ya. Intinya itu dalam proses pembuatan pakan tidak susah ya. Tadi Tidak susah. sudah Baik. disampaikan, sudah tersedia bahan-bahannya, tersedia alatnya. Kalaupun tidak ada alat extruder dan lain dan yang lebih mahal lagi, itu kita bisa pakai penggiling daging. Penggiling daging. Bahannya dari bahan nabati, protein nabati, protein hewani, terus ada garam, pelejat, vitamin, perekat. Itu bahannya, kemudian alatnya sudah ada, terus tinggal kita buat tepung. Bahan-bahan yang ada, pembuatan penepungan ya, pembuatan tepung. Setelah tersedia semuanya dari vitamin sampai ada vitaminnya, ada tepung nabatinya, tepung hewaninya, terus kita kita olah gampang ya. Memang secara dari yang sedikit jumlahnya, ke yang banyak jumlah, kemudian kita campur, kemudian kita berikan bahan perekat seperti tapioka yang sudah kita cairkan, kemudian kita diaduk kemudian jadi adonan. Nah, adonan ini yang kita cetak. Nah, pencetakannya itu sesuai dengan kebutuhan ikan yang kita pelihara, sesuai dengan bukaan mulut ikan. Kalau ikannya sudah besar, pasti dia butuh pelet yang agak besar. Jadi itu tergantung. Nah, pada saat pencetakan, di situ itu yang kita sesuaikan. Setelah dicetak, itu dilakukan penjemuran, pengeringan, kemudian proses penyimpanan. Jadilah pakan yang sederhana. Pakan sederhana, simple, dan ini bisa kita Lakukan jadi kapan saja. kalau dari Ibu sendiri ada tambahan sedikit. Jadi mungkin buat teman-teman nih, cara pembuatan pakan ini sudah ada di layar, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini dari Ibu sendiri ada tambahannya untuk cara pembuatannya? Saya pikir cukup ya. Jadi Sudah yang cukup, pertama baik. pencampuran dan sebagainya sampai ke proses pencetakan. Jadi mungkin sudah cukup penyampaian cara pembuatan pakan. Dan buat teman-teman yang ingin mendownload materi ataupun ingin berdiskusi dengan narasumber kita pada sore hari ini, teman-teman bisa melalui Sekolah Rakyat UNG. Dan buat teman-teman yang ingin mendownload materi pada sore hari ini, bisa melalui elearning.ung.ac.id. Namun setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan narasumber. Tetapi teman-teman jangan dulu kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini tetap di UNG TV. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar!
Ada telepon masuk. Terima kasih Anda masih di UNG TV. Dan buat teman-teman yang nonton live pada sore hari ini, di esok hari kita akan mengadakan kuis. Dan buat teman-teman jangan lupa terus pantau sosial media UNG TV di Instagram. Dan akan ada pengumuman dan akan ada kuis juga yang akan diberikan. Dan di akhir sesi pada sore hari ini kita akan meminta pesan dan closing statement dari kedua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Yang pertama kepada Ibu Dr. Juliana dulu nih. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi pertama bagi para pembudidaya yang selama ini down ya terhadap biaya operasional itu, ayo kita giatkan kembali dengan memanfaatkan pakan-pakan alternatif atau pembuatan pakan secara mandiri sehingga kita bisa mengurangi operasional atau biaya operasional dari satu siklus budidaya. Jadi kita jangan khawatir dengan tetap menggiatkan pemanfaatan limbah, terutama limbah-limbah yang masih mengandung komposisi nutrisi sesuai dengan standar kebutuhan pakan ikan. Jadi ini Tetap pesan semangat. tetap semangat buat orang-orang yang membudidaya ikan, jangan down. Intinya kita bisa memanfaatkan segala sesuatu agar bisa menjadi suatu peluang yang ada, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, Terima kasih Ibu Dr. Yuliana. Kemudian dari Ibu Yuniarti nih, pesan untuk teman-teman di rumah. Oke, pesan pembuatan pakan yang berbahan dasar limbah pangan dengan teknologi sederhana, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dengan alat-alat yang sangat sederhana juga, itu merupakan satu solusi permasalahan pembudidaya ikan dan merupakan usaha sampingan bagi mereka yang bingung mau buat apa. Jadi salah satu solusinya pembuatan pakan kemudian dijual bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Baik, terima kasih Ibu Yuniarti. Jadi buat teman-teman di rumah jangan takut untuk melakukan segala sesuatu, niatkan tetap semangat apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, teman-teman harus melakukan segala sesuatu agar bisa lebih produktif lagi. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, teman-teman memanfaatkan segala sesuatu agar bisa survive atau hidup agar bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di dalam permasalahan setiap harinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kedua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Buat teman-teman yang ingin berbincang-bincang dengan narasumber bisa melalui Sekolah Rakyat UNG. Dan buat teman-teman yang ingin mendownload materi, sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendownload materi, bisa melalui learning.ung.ac.id. Dan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Saya Prasetyo Darmawan Sumba bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Bu. Oke Dek, saya boleh foto dulu Siap. 3 per 3 pakai ini nanti.